ketahuilah bahwa semakin kuat iman seseorang, maka semakin besar pula ujiannya. Semakin kuat iman seseorang, maka semakin besar pula ujiannya. Ini keyakinan ahlu sunnah. Ini salah satu ungkapan dikatakan oleh para ulama, bahwa semakin kuat iman seseorang itu, maka akan semakin besar pula ujiannya. Kita lihat dari Mus'ab bin Sa'id, salah seorang tabi'in, dari ayah dia mengatakan, ya Rasulullah, ayun nas asyaddul bala. Ya Rasulullah, ayuhan nas asyaddu balaan. Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Siapakah orang yang paling berat ujiannya? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, kata Nabi sallam begini, Bu, al-anbiya thummal amthal fal amthalu fayubtalal rajul ala hasabin dinihi fa in kana dinuhu solban ashad istadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqqah. Perhatikan, Nabi SAW mengatakan, al-anbiya'u, di antara orang yang paling besar ujiannya, yang paling besar mendapatkan bala, bencana, ujian, itu adalah al-anbiya, para nabi. Tsummal amthal, kemudian yang semisalnya. Berarti semisal nabi siapa? Siapa, Pak? Pertama para nabi, berarti yang mengikuti nabi. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW, kita sebagai Nabi Muhammad, pertama Nabi Muhammad yang paling berat. Orang yang paling besar ujiannya, yang selevel dengan Nabi, masuk imannya siapa? Para sahabat. Selevel sahabat siapa? Tabi'in, seterusnya. Nah, dan juga orang yang besar ujiannya adalah orang yang mengikuti jejak Nabi. Gitu. Orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, pasti diuji oleh Allah SWT. Maka kalau ada yang merasa diri punya iman, kalau enggak diuji berarti perlu dipertanyakan. Kalau ada orang yang mengerti sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW dalam bersyariat, kalau enggak diuji berarti perlu dipertanyakan orang ini. Karena setiap orang itu pasti diuji oleh Allah SWT. Makanya jangan merasa iman yang kita lakukan sekarang, amalan yang kita lakukan sekarang seolah-olah udah sempurna Islam kita sebelum kita diuji oleh Allah SWT. Karena banyak orang yang sudah mengenal sunnah, sudah mengenal Islam, tapi terkadang banyak yang murtad. Ada yang tadi, ini kisah nyata yang terjadi, ada seseorang ibu-ibu yang pakai cadar, suaminya Masya Allah ikuti sunnah, sama-sama. Nah, sama-sama menjalankan syariat, merasakan keindahan dalam rumah tangga itu. Tapi berjalan waktu diuji oleh Allah ekonomi. Akhirnya suaminya kerja di tempat bis itu mana? Stasiun. Bukan stasiun ya, terminal. Ya. Ibu tahu kan kehidupan di terminal seperti apa? Masya Allah, hiruk pikuknya luar biasa. Nah, suami ini alhamdulillah tadi sholat berjamaah. Karena pergaulannya banyak, tadi kan faktor ekonomi kan, diuji oleh Allah ekonomi. Terus setelah diuji ekonomi apa, Bu? Nah, sudah mulai transaksinya sudah mulai banyak, akhirnya sudah mulai meninggalkan berjamaah. Setelah meninggalkan berjamaah, akhirnya sholatnya sendiri. Akhirnya sholat sendiri, lama-kelamaan sudah mulai sekali-sekali meninggalkan sholat. Pulang ke rumah, tadinya istrinya cadar. Ngapain pakai cadar? Padahal dia menyuruh dulu. Udah dibuka. Setelah buka pakai jilbab yang agak lebar, ngapain pakai jilbab lebar, tinggi lagi. Nah, setelah tinggi, ngapain pakai jilbab, ribet, udah nggak pakai jilbab. Ini sekarang istrinya pakai you can see. Yang tadi, jadi sekarang jadi bupati dia.
Bupati sama Sekwilda. Bupati itu buka paha tinggi-tinggi maksudnya. Sekwilda, Sekitar Bidaya. Kelihatan tadi, Masya Allah. Tadinya pakai cadar. Jadi uji oleh Allah. Nah, jemaah memuliakan, semakin tinggi iman seseorang, maka semakin berat ujian dari Allah SWT. Ini keyakinan kita berdasarkan dalilnya. Nah, ini jemaah memuliakan, agar kita terhibur ketika saya imannya kuat, nah ini siap-siap akan diuji. Nah, makanya jangan sampai kalau saya mengikuti sunnah, seolah berarti bahagia selalu. Iya, memang bahagia, ikuti sunnah pasti bahagia. Cuma suatu waktu akan diuji oleh Allah. Benar enggak kita mengikuti sunnah yang benar? Kan gitu. Pasti nanti ibu dicemooh oleh tetangga. Pasti nanti pertama kali yang ngata-ngatain kita keluarga sendiri. Coba aja, Bu. Pasti nanti dikata-katain. Nah, makanya ibu jangan pernah luntur dengan akidah yang kita pahami, manhaj yang kita pahami, jangan pernah mundur. Sekalipun maut yang menjemput kita, kita tetap istiqomah di atas Islam dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwati fillah, a'azzallahu iyyakum. Kemudian selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal amsal, dan semisal lagi ya siapapun yang beriman tadi. Ya. Sebagaimana dikatakan dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW pertama kali mendapatkan wahyu keluar dari Gua Hira. Dulu saya ngajar sirah dulu ya, saya masih ingat sirah itu 10 tahun yang lalu gitu. Beliau keluar dari Gua Hira melihat ada sosok makhluk yang duduk antara langit dan bumi. Beliau ketakutan. Masya Allah. Beliau ketakutan Nabi SAW. Pulang ke rumah. Karena qadarullah ini Jibril orangnya. Pulang ke rumah, ketakutan menggigil. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada istrinya, pada saat itu istri pertama beliau, Khadijah radhiyallahu anha, zammiluni, selimuti aku. Setelah diselimut, akhirnya lihat sikap istri yang soleha, Bu. Nah, ini perlu kita tiru. Setelah Nabi SAW ketakutan, menggigil, apa kata Nabi? Zammiluni, selimuti aku. Apa sikap Khadijah? Bukan bertanya, kamu dari mana? Kenapa? Ada apa? Enggak. Langsung kami tindakan. Apa tindakan beliau? Langsung ngambil selimut. Beliau tidak menanya, ada apa denganmu? Enggak. Langsung ngambil action. Itu pertama. Kedua, sikap Khadijah. Beliau langsung menghibur. Wahai Rasulullah, Anda adalah seorang pemuda yang gagah, yang dikatakan al-amin, dipercaya. Anda suka silaturahim, Anda laki-laki yang paling baik. Dihibur dengan kebaikan-kebaikannya. Tidak menanyakan ada apa kamu, jangannya menggigil, jangan ada wanita lain. Enggak gitu dia. Sering tidak dipojokkan dengan keadaan seperti itu. Tetap menghibur dengan kata-kata yang baik, kata yang indah. Akhirnya apa? Khadijah, ayo kita datang ke salah satu pamannya, tak apalah gitu. Namanya Waraqah. Naufal. Waraqah bin Naufal ya. Seorang rahib yang paling paham tentang kitab sebelumnya. Nah, setelah ketemu dengan rahib ini, diceritakan kejadian tadi, akhirnya rahib mengatakan, Masya Allah, itu adalah Jibril yang memberikan wahyu. Nah, andaikan aku masih hidup, aku yang pertama kali untuk membela kamu, bahwa engkau adalah seorang nabi. Masya Allah, seorang nabi. Tidaklah seorang nabi diutus kecuali akan diuji oleh Allah. Benar. Kemudian setelahnya siapa beriman akan diuji terus. Tetap benar. Masya Allah. Makanya laki-laki yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad SAW yang ini. Pamannya siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Ya? Iya, langsung muslim. Andaikan aku masih hidup, akan aku membela kamu. Dia mengatakan, dia mengerti kitab. Ternyata ini dikatakan kitab itu. Masya Allah orang ini. Masya Allah. Nah, kebanyakan di sirah, saya perhatikan di buku-buku anak-anak itu, orang yang pertama kali dikenal Nabi Muhammad Abu Bakar, Imam Abu Bakar. Yang benar satu riwayat. Tapi yang pertama ini sebenarnya. Siapa? Waraqah bin Naufal ya. Masya Allah. Ini yang
Orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad SAW dalam kitab sirah, fikih sirah, Profesor Zaid. Ya? Iya, baru Khadijah. Jamaah semuliakan, Waraqah bin Naufal ini Masya Allah orang yang paham tentang kitab sebelumnya. Makanya ketika dia paham kitab, kejadian-kejadian itu, dia tahu, oh ini yang dikatakan oleh Allah itu. Ini seorang Nabi. Nah, apa digambarkan itu sudah ada di kitab sebelumnya. Nah, makanya dia bersumpah, andaikan aku masih hidup, pasti akan membela kamu. Dan tidaklah orang yang mengangkat janji Nabi pasti akan diuji. Siapa yang membela akan diuji terus menerus. Dan orang yang mengikuti jejak Nabi pasti akan diuji. Pasti akan ditimpa musibah dan ujian. Masya Allah. Makanya ibu-ibu jamaah sekalian muliakan, jangan pernah kita mengatakan sempurna iman sebelum kita diuji oleh Allah SWT dengan berbagai ujian. Perhatikan Bu, saya amati ada orang yang punya anak, diuji oleh Allah, nanti suami yang bermasalah. Ketika orang punya suami istri tadi, anaknya soleh, istrinya yang bermasalah. Ketika ada orang yang nggak punya dua-duanya soleh, tapi nggak punya anak, terkadang dia sedih kadang-kadang punya anak. Ada yang sudah punya anak, terkadang hartanya nggak punya. Ada yang hartanya banyak, tapi nggak punya anak. Ada yang banyak anak, tapi miskin. Ada saja ujian dari Allah, Masya Allah. Setelah itu belum lagi ujian yang lain, Masya Allah. Nah, perhatikan Bu, ketika ibu ngaji seperti ini, pasti nanti berhadapan dengan entahkah suami pertama kalinya, entahkah istri, macam-macam. Sampai ada seseorang ibu-ibu tuh, Masya Allah, ketika mengenal sunnah ngaji seperti ini Bu. Ibu ini tinggal di Jawa Tengah. Beliau ikut ngaji. Suaminya hanya tukang minum. Seharinya tukang minum. Dia tidak pernah cari nafkah. Dan ibu ini buka catering. Sampai bikin rumah mewah, mobil mewah, macam-macam lah. Masya Allah hartanya banyak. Setiap istrinya pulang, ditarik jilbabnya, mana uang? Kata Allah nggak bawa uang, langsung dibenturkan di pintu. Apakah ibu minta cerai? Enggak. Itu karakter, salah satu karakter ibu-ibu yang teguh itu gitu. Hanya bisa mengetuk pintu langit dengan air mata doa. Dia sujud kepada, ya Allah beri hidayah kepada suamiku. Setiap dia sujud minta hidayah, menangis. Dia berangkat kerja lagi besok, terus datang. Sampai sekian tahun dia berdoa, selalu mengetuk air pintu langit. Dia tidak marahin suaminya, terserah urusan dengan Allah. Karena gara ilmu yang didapatkan di pengajian, dia mempraktekannya. Masya Allah, dia selalu mengetuk pintu langit dengan mata doa. Maka ibu-ibu kalau ada masalah dengan suami, istri apapun, ketuklah pintu langit dengan air mata doa. Itu jauh lebih elegan ketimbang kita menyalahkan ini dan itu, justru jauh lebih nyesek dada. Nah, dengan untain air mata beliau, dengan doa beliau, selalu sujud, qiyamul lailnya, duhanya, Masya Allah. Akhirnya apa? Hidayah pun menyapa suaminya. Akhirnya suami ini, kan suaminya kepala preman di sekitar Boyolali itu. Di Boyolali. Akhirnya apa Bu? Para preman di situ ngaji, tempat sekarang rumah yang dibikin istri itu menjadi markas pengajian para preman. Masya Allah. Dengan apa Bu? Dengan asbab keteguhan seorang perempuan yang mengetuk pintu langit dengan air mata doa. Andaikan ada masalah dengan suami, menangislah kepada Allah, minta kepada Allah. Andaikan ada masalah dengan anak, keponakan, tetangga ini dan itu, menangislah kepada Allah, jangan menyalahkan mereka. Boleh jadi mereka diuji oleh Allah, dan kita juga orang sekitarnya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Bu ya? Karena kita tahu kok, kejadian ini kan semua sudah tertulis mahfud. Berapa tahun yang lalu Bu? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi.
Bantu yuk operasional rumah dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni, dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 71022862999 atas nama Dedi Harveni.